pengertiannya begitu narasimu itu. Bu Sukma, aduh, berarti Yesus Tuhan, berarti kau bilang itu namanya Yesus Tuhan, Sukma juga Tuhan, botol. Nanti saya tanya, Yesus punya tai lasso. Saya tanya, Firman punya tai lasso tidak? Botol. Bodoh kau, Sukma punya tai lasso. Sekarang saya tanya sama kau. Sudah begini Ampi. Sekarang saya tanya den tai lasso sudah. Saya tanya, Sukma punya tai lasso Ampi? Apa itu Sukma ada tai kontol tidak? Jawab dulu. Saya sudah pakai kata halus lagi nih. Saya harus pakai pahat dengan kau ini. Saya tanya, Sukma punya tai kontol? Jawab Ampi. Sukma ada tai kontol Ampi. Ampi. Jawab dulu. Sukma ada tai kontol Ampi. Jawab dulu Ampi, Sukma ada tai kontol. Sukma ada tai kontol tidak? Jawab. Jawab dulu, Sukma ada tai kontol Ampi. Botol, makanya jam botol. Supaya saya tanya Sukma itu punya tai kontol. Tidak ada. Oh itu botol, masa Sukma jadi Sukma, goblok. Ini kan Sukma jadi Yesus Kristus. Narasimu itu narasi saya Sukma itu membuai kandungan Bunda Maria. Sukma di dalam Sukma, botolmu yang Sukma di dalam Sukma. Nada narasi saya Sukma di dalam Sukma. Begini saudara, makanya kok dia. Kalian Katolik penyembah semen 3 roda ini begini. Narasimu tidak masuk dengan penjelasan saya, Ampi. Saya tahu kau sih tidak punya narasi, makanya. Ya sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, Sukma ada tai lasso tidak? Jawab dulu, Sukma ada tai lasso tidak? Siapa yang bilang Sukma punya tai lasso? Tidak ada. Kalau Yesus ada tai lasso, Sukma tidak ada tai lasso, paham kau? Itu perbedaannya, bukan Sukma jadi Sukma botol. Botol. Begini, Sukma jadi Sukma. Tidak ada di Alkitab ayatnya Sukma jadi Sukma. Sukma daripada Bapa menjadi Yesus Kristus. Konsekuensi itu narasi kalian Katolik, bukan saya. Itu konsekuensi dari narasimu. Konsekuensi kalian Katolik seperti itu. Kalau kita tidak ada konsekuensi seperti itu. Narasi saya jelas. Sang Firman, Sukmanya Bapa menjadi Yesus Kristus, menjadi daging manusia Yesus. Kodian. Bukan Sukma jadi Sukma, botol. Kenapa kalian bilang Sukma jadi Sukma? Karena kalian bilang Yesus Tuhan. Sudah tidak ada narasi, makanya kalian penyembah semen. Kalian penyembah semen 3 roda. Nggak usah ngajar kami. Begini saudaraku. Kami nggak nyembah semen 3 roda. Jelaskan dulu. Diam saya jelaskan. Begini. Saya sudah jelaskan. Saya sudah jelas. Kau punya penjelasan. Nggak ada masuk akal. Sukma jadi Sukma. Nggak ada ayatnya. Penjelasan saya itu bukan penjelasan ada saya. Ada aja Sukma jadi Sukma. Konsekuensinya Sukma punya Sukma. Sukma di dalam. Saya bilang Sukma menjadi manusia Yesus. Menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus. Itu narasi. Botol. Konsekuensinya. Narasimu kau yang bernarasi kok saya. Memang botol susah botol. Itu konsekuensi dari narasimu. Ada aja Sukma di dalam Sukma. Kan saya sudah bilang Yesus Kristus hamba Tuhan. Yang adalah Tuhan atau apa itu rohnya Yesus. Sukmanya Bapa, botol. Kalian Katolik tahu apa tentang Sukma? Yang bernarasi Sukma di TikTok sini cuma saya. Tidak ada Katolik yang bernarasi Sukma, botol. Iya, tapi salah narasimu. Narasimu tuh salah besar. Salah bagaimana? Sukma membuai kandungan Bunda Maria, kau bilang salah. Iya. Jadi bagaimana caranya proses Sukma menjadi Yesus Kristus? Sukma beranak Sukma berarti maksudmu? Pernyataanmu tadi itu, dengar. Saya luruskan dulu ini pernyataanmu tadi nih. Bapak, dengar. Ini pernyataanmu toh. Ini pernyataanmu ini. Bapak, Sukma, toh. Bapak, Sukma, Roh Kudus. Iya kan? Itu pernyataanmu toh. Betul atau tidak? Iya, itu Allah yang Esa. Allah yang satu, iya. Itu. Oke, saya ikut kok.
Nah, sekarang Sukma ini dengar. Ah, Sukma ini turun menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Nah, yang berjalan-jalan ini, Ya. yang sudah menjadi manusia dari Sukma ini, yang berjalan ini manusia, sudah jadi manusia ya, Yesus itu. Yang berjalan ini, manusia pertanyaan saya, yang hmm, jangan kau potong boleh supaya kita bisa tahu kedudukannya sudah kau bagaimana. tanya, saya udah dengar. Sukma yang sudah menjadi manusia, yang Yesus ini, yang berjalan-jalan ini, pertanyaan saya, di dalam Yesus yang dari Sukma yang sudah menjadi manusia ini, yang berjalan-jalan ini, pertanyaan saya di dalam Yesus ini ada apa, berdiam apa di dalamnya? Ya sukmanya Bapa. Ya berarti Sukma di atas Sukma itu konsekuensinya. Sukma di atas sukma di atas sukma. Ya itu narasimu, bukan narasi saya. Ya sebentar, saya bernarasi dulu, baru kau Konsekuensi bantah. dari Sebentar dulu Ampi, saya jangan kau paksakan kalian punya sesembahan semen 3 roda itu sama saya. Kalian semen 3 roda, pasir dengan besi jadi Tuhan. Nggak bisa, kita nggak paham dengan besi dan semen 3 roda itu. Kalau tidak punya Semen 3 narasi, roda, pasir, besi jadi Tuhan. Nah sekarang kau Kan dengar, kalian begitu, semen, pasir, besi dirangkai jadi Tuhan. Itu betul, setuju saya. Itu Tuhannya Katolik. dengar Apa? saya mau Kalau konsep. narasi saya, Sang Firman atau sukmanya Bapa, dengar dulu botol, jangan kau menjelaskan. Karena kalian Katolik nggak tahu dengan sukma botol. Kalian cuma taunya semen dengan pasir dengan besi. Tidak punya narasi. Sukmanya Bapa turun menjadi manusia, maksudnya Sang Firman itu membuai kandungan Maria menjadi manusia Yesus, dan di dalam manusia Yesus itu ada sukmanya Bapa Sang Firman. Penjelasan gampang begitu kalian tidak paham. Bagaimana mau paham nyembah semen 3 roda? Yohanes 1 Stop ayat nyembah semen 3 roda dengan pasir dan besi supaya paham. Nah Kalau masih sekarang kau nyembah dengar, semen 3 roda nggak akan paham Ampi. diam dulu. Sekarang kau dengar narasi saya. Kau mau ngajar saya lagi. Kau dengar ya, yang tadi itu kan narasimu. Sekarang narasi saya sesuai dengan Katolik. Nanya apa ya, bingung bang. Suka-suka lu nanya apalah. Firman itu yang ketiga Roh Kudus. Tiga ini dalam satu esa. Nah Sang Firman atau Sukma ini turun menjadi manusia. Yohanes ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia atau Sukma itu telah menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia sudah menjadi Yesus, berjalan-jalan itu di dalam Yesus itu berdiam Bapa di dalam itu Katolik. Bukan berdiam Firman lagi, karena kalau berdiam Firman, kalau tidak ada roh, manusia itu mati, begitu. Jadi menurutmu sukma atau firman yang roh itu jadi daging. Jadi sukmanya hilang, rohnya hilang, menguap, membeku jadi daging, begitu maksudmu? Botol. Itu tidak ada narasi itu di dalam kedokteran, botol. Begini. Kau jangan aku melawan, karena Ampi. itu sudah didapat bahwa bilang dulu. Yang tadi kan Iya, kau narasinya sama seperti dengan Hia tadi. Karena kalian menganggap Yesus itu Tuhan. Iya, narasimu itu karena kau menganggap Yesus Tuhan, bukan hamba Tuhan. Kalau narasi kita, Yesus itu hamba Tuhan. Papi Gembala. Ya, silakan. Apa itu? Silakan. Coba dengan narasi saya dengan narasi keren. Baru nanti kita diskusi. Begini, narasi saya dalam Katolik, Bapa, Firman atau yang tadi keren bilang sukma itu dan roh. Nah,
Bapa firman atau roh sukma ini turun menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Itu firman itu telah menjadi manusia, artinya sukma itu telah menjadi manusia. Sukma yang menjadi manusia ini sudah menjadi Yesus ini berjalan-jalan, sudah menjadi manusia jalan. Di dalamnya berdiam roh, bukan berdiam sukma lagi, di dalamnya berdiam roh. Karena kalau tanpa roh manusia itu pasti manusia itu mati, begitu. Tetapi kalau yang Bang Keren sampaikan ini, Bapa, firman atau sukma dan roh, sukma ini turun menjadi manusia. Nah, di dalam sukma ini yang tadi sudah menjadi manusia ini Ada sukma. berarti sukma, berarti sukma di atas sukma. Iya, betul. Jadi disinilah harus memaknai ini edukasi ya di dalam sudut pandang Islam ini ya, supaya jadi nggak blunder seperti itu tadi. Jadi dibedakan antara firman Tuhan dan sukma. Sukma ini adalah ruh, adalah jiwa, ya kan? Setiap manusia ini mempunyai sukma. Kalau tanpa sukma tidak jadilah manusia, jadi bangkai kita, gitu. Itu. Nah, ketika makanya dia di blundernya memang di 1:14 itu. Kalau firman itu adalah sukma, sukma itu telah menjadi manusia. Artinya ruh menjadi manusia. Nah, sementara yang menjadi manusia ini ada lagi roh di dalamnya. Bagaimana? Berarti betul tadi Bang Karen bilang di dalam roh ada roh. Itu narasi pertamanya loh. Narasi pertama Bang Karen. Makanya berbicara tentang sukma. Sukma ini kan itu tadi. Sukma itu adalah jiwa. Jiwa itu roh. Sama kok. Jiwa itu roh. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah roh yang datangnya dari Elohim. Nah, kalau membawa narasi itu Bang Karen, akhirnya Anda menjadi penyembah roh. Penyembah roh jatuhnya Bang. Abang tahu sendiri apa yang dimaksud penyembah roh. Iya, berarti Anda ini konsekuensi dalam logis. Yohanes 4 ayat 23. Enggak apa-apa. Berarti dalam Yohanes 4 ayat 23 Yesus mengatakan sudah tiba saatnya kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Memang kami penyembah roh. Ya sudah. Karena Allah itu roh, Bapa itu roh. Nggak apa-apa. Itu pemahaman ya. Makanya tadi berbicara tentang sukma ya kan. Ada perbedaan antara firman dan sukma Pak. Ada perbedaan antara firman dan sukma, tidak bisa kita samakan. Firman itu kan sabar ya. Firman itu kan ada 3 definisi perkataan Pak. Firman, sabda dan perkataan. Sabda juga firman Pak. Sabda, perkataan ya. Itu dulu. Jadi ketika sabda ini disematkan kepada para nabi, titah juga firman, tetapi diucapkan oleh seorang raja. Raja bertitah, nabi bersabda, Tuhan berfirman. Tetapi semua definisinya adalah perkataan ya. Apa isi perkataan? Perintah apalah segala macam lah kayak begitu ya. Nah, kembali ke sukma. Setiap manusia ini punya sukma, karena tidaklah bisa orang menjadi utuh kalau tidak ada sukma. Nanti blundernya Pak Karen, ketika sukma itu adalah Tuhan, terbentuk tadi ketika tidur tadi. Ketika Yesus tidur, berarti sukmanya tertidur. Berarti Tuhan itu sempat tertidur. Konsekuensi logis yang Anda terima. Nah, berarti Tuhan pernah tidur. Yang maha besar itu pernah istirahat tidur. Iya. Betul? Iya. Hari Ya sudah.